warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tanaman hias bunga, bisnis plan yang kami kembangkan adalah kuping gajah. Saya Sabrina Rahmatika Agustin akan menjelaskan bab 1. Pendahuluan 1.1 latar belakang. Athurium berasal dari bahasa Yunani yaitu athos yang berarti bunga dan aura yang berarti ekor. Tanaman asli Amerika Selatan ini sekerabat dengan Aglaonema dan keladi. Athurium memiliki variasi motif daun yang beragam dan merupakan keunggulan yang memungkinkan untuk membuat silang-silangan baru. Ada dua jenis athurium yang dikenal oleh masyarakat yaitu athurium daun dan athurium bunga. Athurium bunga menonjol keindahan selutang bunganya yang berwarna cerah dan mengkilap. Berbeda dengan athurium bunga, athurium daun lebih mengekspor keindahan daunnya. Bentuk daunnya sangat beragam dan bergelombang, mirip daun sawi atau meliuk mirip garis. Athurium gelombang cinta atau wave of love merupakan salah satu tanaman yang digemari oleh masyarakat karena memiliki daun dengan tepi daun berliuk indah dan teratur serta daunnya tebal yang tumbuh kompak hingga terlihat rimbun. Salah satu contoh athurium daun adalah kuping gajah. Kuping gajah daunnya yang lebar dan berwarna hijau pekat membuat jenis tanaman hias ini digemari. Kuping gajah dapat ditemukan di mana saja, bahkan dapat tumbuh dengan sendirinya di tanah lembab yang sering tersiram air hujan. Jika kamu memilikinya, tidak sulit untuk merawatnya. Kuping gajah atau Athurium crystallinum merupakan tanaman yang banyak ditemukan di kawasan hutan hujan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Athurium crystallinum disebut kuping gajah karena memiliki daun yang lebar dan kuping gajah. Secara struktur, Athurium crystallinum memiliki daun berbentuk hati yang lebarnya bisa mencapai 15-38 cm. Daun tersebut berwarna hijau dengan tulang daun putih yang menambah keindahannya. Meski ditanam dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan, tanaman kuping gajah dapat ditumbuh hingga 20-40 cm. Daunnya yang menjuntai sangat cocok digunakan sebagai penghias ruangan. 1.2 Visi dan misi. Visi 1. Menciptakan generasi muda agar lebih cinta terhadap alam. 2. Mengembangkan minat dan bakat untuk berbudidaya. Misi 1. Melestarikan tanaman hias bunga dan menyampaikan kepada khalayak bahwa tanaman hias kuping gajah memiliki banyak manfaat. 2. Memberikan manfaat dan positif bagi masyarakat umum khususnya dalam hal alam. 3. Memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya peduli terhadap kelestarian tanaman hias. 4. Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dalam bidang budidaya tanaman hias. Deskripsi usaha. Nama perusahaan kelompok 1. Nama produk tanaman kuping gajah. Alamat Malang, Jawa Timur, Indonesia. WhatsApp 0822 2820 4350. Instagram kuping_gajah_10 IPS. 1.4 Struktur organisasi. Pemilik Sinara. Manajer umum Umar Syauqi. Keuangan Sabrina. Produksi Ferdian. Marketing Afrida. Logistik Ayu. 1. Pemilik Sinara. A. Mengatur semua kegiatan usaha yang dilakukan. B. Membuat perencanaan strategi dan kebijakan yang menyangkut perusahaan. C. Memberikan sarana dan masukan kepada semua anggota. D. Menyetujui atau menolak semua kegiatan usaha yang dilakukan. 2. Manajer umum Umar Syauqi. A. Bertanggung jawab kepada pemilik. B. Memimpin dan menangani hal-hal yang menyangkut operasional perusahaan. C. Melatih dan mengembangkan karyawan agar dapat memenuhi standar perusahaan. 3. Keuangan Sabrina. A. Mengatur anggaran perusahaan. B. Merekap penghasilan, keuntungan, dan kerugian produksi. C. Merekap pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan. 4. Produksi Ferdian. A. Membuat dan menginovasi produk. B. Mengawasi proses produksi. 5. Marketing Afrida. A. Memperkenalkan produk kepada masyarakat. B. Memasarkan dan menawarkan produk kepada masyarakat. 6. Logistik Ayu.
A. Menyediakan semua bahan yang diperlukan produksi. B. Memastikan ketersediaan alat untuk kepentingan produksi. Saya Afrida Anggraini akan menjelaskan bab 2, analisis produk. 2.1 Deskripsi produk. Tanaman kuping gajah atau atrium adalah jenis tanaman hias. Disebut tanaman kuping gajah karena memiliki daun yang besar hingga seukuran telinga gajah. Tanaman kuping gajah tergolong spesies Araceae yang memiliki 2 varian, yaitu tanaman kuping gajah daun dan bunga. Apapun jenisnya, tanaman atrarium tetap primadona karena memiliki bentuk dan warna elegan. Tanaman atrium atau kuping gajah merupakan tumbuhan super divisi kategori Embryophyta dengan subkingdom Vidiplantae, tanaman berkelas Magnoliopsida dengan genus Atrium short. Karena itulah tanaman dengan kingdom Plantae ini disebut tanaman hias merambat dengan berbagai jenis dan variasi. Ini pula yang menjadi alasan tanaman kuping gajah banyak ditanam orang. Crystallium anthurium adalah spesies dari berbunga tanaman di keluarga Araceae. Asli ke hujan margin di Amerika Tengah dan Selatan, dari Panama ke Peru. Tumbuh hingga 90 cm (35 inci) tinggi dan lebar. Ini adalah epifit abadi, ditandai dengan daun oval beludru besar dengan urat putih menonjol dan perbungaan dengan spates hijau dan spadice hingga hijau pucat sepanjang tahun. Membutuhkan suhu minimum 16 derajat Celcius di daerah beriklim sedang dibudidayakan di bawah kaca atau sebagai tanaman hias. Ini adalah memperoleh Royal Horticultural Masyarakat Award of Merit. Tanam Atrium talanervium terlihat sangat mirip dan seperti Atrium crystallium dijual sebagai tanaman rumah untuk kolektor yang lebih berpengalaman karena keduanya membutuhkan kelembapan dan tingkat cahaya yang tinggi. Atrium berasal dari daerah tropis Amerika Tengah dan Amerika Selatan dan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-18 dibawa oleh bangsa Belanda. Ada 2 golongan atrium, yaitu yang berdaun indah dan yang berbunga indah. Atrium berdaun indah memiliki bentuk, warna, dan ketebalan daun yang beragam, sedangkan seludang bunganya tidak memiliki keistimewaan. Diperkirakan spesies atrium telah mencapai lebih dari 1000 jenis. Tanaman atrium berkembang pesat di daerah yang beriklim tropis, seperti di berbagai benua Amerika dan benua Asia termasuk di Indonesia. Atrium daun yang sudah beradaptasi dengan iklim Indonesia adalah Atrium crystallium kuping gajah, Keating 2003. Atrium crystallium adalah spesies atrium yang memiliki daun yang sangat menarik dan digunakan sebagai tanaman pot maupun daun potong. Quan Praset dan Quenhel 1999. Terdapat beberapa varietas atau hasil persilangan A. Crystallium XA papili dengan warna spate hijau dan spadik merah marun, namun hasil persilangan ini tidak menghasilkan wangi. Selain itu, diperoleh hasil persilangan A. Crystallium dan A. armeniaceae yang memiliki wangi. Quapraset et al. 1998 dibagi Quapraset dan Quenhel 1999. Selain itu, telah dipatenkan varietas Atrium crystallium Crystal Hope yang memiliki ciri memiliki daun yang relatif kecil, vena pada daun, memiliki warna yang tegas dan jarang berbunga. Hope 1995. Anthurium crystallium adalah sejenis tanaman dari suku talas-talasan termasuk famili Araceae. Tanaman ini termasuk tanaman berumah satu.
di mana bunga jantan dan bunga betina berada dalam satu bunga. Perbanyakan tanaman atrium dapat dilakukan secara generatif dengan menggunakan biji dan secara vegetatif melalui stek batang. Dalam keluarga Araceae, atrium adalah genus dengan jumlah jenis banyak. Daya tarik yang utama dari Atrium crystallium adalah bentuk daun oval dengan permukaan daun hijau mengkilap serta tekstur daun tebal yang tegas dengan urat-urat daun berwarna perak yang menonjol. 2.2 Bahan alat dan produksi tanaman. Bahan produksi tanaman: tunas kuping gajah, tanah, pupuk kandang, air. Alat produksi tanaman: pot, gembor, sekop, polybag, pisau. 2.3 Proses penanaman. 1. Persiapkan bibit. 2. Pencampuran tanah dan pupuk. 3. Penanaman. 4. Padatkan. 5. Penyiraman. Keterangan: 1. Pemisahan rumpun dengan pisau. 2. Apabila bibit sudah siap, maka proses selanjutnya buat media tanaman berupa campuran dari tanah yang pupuk kandang atau kompos perbandingan 1:1. Selanjutnya, mulai menanam bibit dalam media tanam dengan hati-hati dan perlahan. 4. Padatkan kembali dengan tanaman di sekelilingnya supaya bibit tidak roboh. 5. Siram agar bibit segar dan tumbuh baik. Saya Sinarata Rita Putri akan membacakan bab 3, yaitu tentang analisis peluang. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Tanaman kuping gajah selain memiliki fungsi sebagai tanaman hias, kaya akan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh karena tanaman kuping gajah memiliki sejumlah zat pada bagian batang dan daunnya seperti saponin, flavonida, dan tanin yang memiliki sifat anti radang juga antibakteri. Cara penanaman kuping gajah pun terbilang mudah. Hanya dengan mendapat sinar matahari dan pasokan air yang teratur, maka akan tumbuh dengan subur dalam pot, apalagi di tanah yang luas, sehingga peminat tanaman kuping gajah ini cukup banyak dan semakin meningkat. Kedua, weakness atau kelemahan. Tanaman kuping gajah cukup berbahaya untuk anak kecil. Daun kuping gajah apabila tidak sengaja tertelan, bisa menyebabkan dinding saluran pernafasan membengkak dan tertutup jalan udaranya. Bahkan jika hanya menggosok daunnya saja, bisa menyebabkan sensasi terbakar atau gatal. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang. Tanaman kuping gajah ini memiliki banyak sekali peminat dari berbagai kalangan, serta banyaknya mitos yang mengatakan bahwa tanaman kuping gajah jika ditanam di perkarangan rumah akan mendatangkan rezeki dan kekayaan materi berlimpah. Keempat, ada threat atau ancaman. Dengan banyaknya peminat tanaman kuping gajah ini membuat para pengusaha berlomba-lomba untuk menjual tanaman mereka sehingga daya saing bisnis semakin meningkat. Saya Umar Syauqi Hamdan akan menjelaskan tentang bab 4 analisis pasar. Price. Di sini kami menjual tanaman kuping gajah hanya dengan harga Rp65.000. Hal ini ditinjau dari barang-barang yang kami pakai, yaitu dengan menggunakan bahan yang berkualitas, dan juga ditinjau dari perlengkapan yang kami gunakan untuk menanam dan merawat tanaman kuping gajah. Menurut kami ini harga yang kami tetapkan sudah pas dan sangat terjangkau untuk semua kalangan. Part 2, produk tanaman kuping gajah. Kami ini menggunakan tunas yang berkualitas. Tanaman kuping gajah juga memiliki bentuk yang unik sehingga cocok untuk dijadikan tanaman hias di perkarangan rumah. Selain itu, cara penanaman kuping gajah ini cukup mudah. Batika Flash. Kami menjual produk tanaman kuping gajah ini di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Kami memasarkan produk kami di tempat umum yang ramai dengan pengunjung. Toko kami terbuka untuk semua kalangan. 4.4 Promotion. Kami mempromosikan produk kami melalui berbagai media sosial dan juga melalui brosur yang kami sebarkan untuk masyarakat umum, seperti contoh di bawah ini. Berikut ini tanaman hias yang kami promosikan pada sosial media, Instagram, dan WhatsApp. Sekian dari hasil karya. Saya Ayu Setianing Putri ingin menjelaskan tentang bab 5, yaitu analisis biaya.
5.1 Variable cost. Nama barang. Yang pertama tunas kuping gajah, jumlah 10 buah, harga 50.000. Yang kedua pot, jumlah 5 buah, harga 30.000. Yang ketiga polbag, jumlah 5 buah, harga 15.000. Yang keempat pupuk, jumlah 1 buah, harga 25.000. Total harga yaitu 120.000. 5.2 Fixed cost. Nama alat yang pertama sekop, jumlah 1, harga 48.000, jangka pemakaian 12 bulan. Fixed cost 4.000. Yang kedua gembor, jumlah 1, harga 36.000, jangka pemakaian 12 bulan, fixed cost 3.000. Yang ketiga air, harga 60.000, jangka pemakaian 1 bulan, fixed cost 2.000. Yang keempat pisau, jumlah 1 buah, harga 20.000, jangka pemakaian 10 bulan, fixed cost 2.000. Total fixed cost 11.000. Selanjutnya yaitu 5.3 Total cost. Total fixed cost ditambah total variable cost sama dengan 11.000 ditambah 120.000 sama dengan 131.000. 5.4 quantity. Dalam satu kali produksi menghasilkan 5 pot dan 5 polbag. 5.5 harga pokok produksi. Total cost dikurangi quantity yaitu 131.000 dibagi 10, hasilnya 13.100. 5.6 markup. Harga pokok produksi dikali 50% sama dengan 13.100 dikali 50% sama dengan 6.550. 5.7 harga jual. Harga pokok produksi ditambah MU 13.100 ditambah 6.550 sama dengan 19.650. 5.8 total revenue. HJ kali quantity sama dengan 19.650 dikali 10 sama dengan 169.500. 5.9 laba. TR kurangi TC sama dengan 196.500 dikurangi 131.000 sama dengan 65.500. Saya Ferdian menjelaskan bab 6, yaitu bagian yang paling akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama kesimpulan. Kesimpulannya bahwa kegiatan usaha budidaya tanaman kuping gajah bisa membuat siswa dan orang-orang belajar menahan dan merawat tanaman. Diharapkan dengan kegiatan usaha budidaya tanaman kuping gajah ini dapat menambah wawasan bakat dan keterampilan dalam berwirausaha budidaya tanaman. Sarannya adalah dalam kegiatan usaha budidaya tanaman kuping gajah ini, kita harus tahu betul cara menanam dan merawat tanaman kuping gajah ini. Hal tersebut harus dilakukan agar tanaman dapat tumbuh dengan subur dan menjadi barang yang berkualitas. Selain itu, tanaman bisa menjadi nilai jual yang sangat tinggi. Maka dari itu kita harus mendapat bimbingan dari orang yang sudah benar-benar berpengalaman dalam bidang budidaya ini, dan kita juga harus mencari berbagai sumber referensi untuk belajar budidaya. Itu tadi adalah hasil dari presentasi kelompok kami. Berikut adalah video bisnis plan kami, yaitu perkembangan kuping gajah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.